Halo, pada pagi ini kita akan mulai ibadah pada hari Minggu ini pada tanggal 31 Maret 2023. Kita sebelumnya memperingati hari Paskah, hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan dari Yesus, Tuhan yang berminat atas segalanya, Raja segala raja. Kita katakan kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati, di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan dari Yesus, Tuhan yang berminat atas segalanya, Raja segala raja, Tuhan yang Singing glory, praise the Lord, haleluya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Bapa yang di surga, kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kasih karunia, anugerah, pertolongan, perlindungan, dan berkat keselamatan, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, dan hormat, berkat kemuliaan yang dari Tuhan. Ini kami saatnya tiba memperingati hari kenaikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kami. Dan kini akan memulai ibadah. Gereja Betel Tabernakel Kasih Karunia akan bersorak-sorai, bernyanyi, menari, berlomba dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan satu lagu penyembahan karena salib. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus telah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang.
Nyatakan kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan, kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Bapa segalanya.
menjadi pemenang. Cinta Yesus saja segala karya. Haleluya, kita terima lebih dari kebenaran. Menang dalam segala perkara, itu tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari menang. Katakan sama-sama, haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita teriaga, kita menjadi pemenang. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita menjadi pemenang. Menjadi pemenang. Sekali kita katakan, menjadi pemenang. Dengan setuju lagi hatiku percaya. Dia untuk aku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Malah kebenaran yang tetap Allah bersyukur masihlah padamu dalam dan keselamatanku. Ada padamu hatiku percaya. Malah kebenaran yang kita punya. Ku merasa bersyukur cinta padamu.
Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu penyembahan yaitu Sebab Kau Besar. Suara pujian, Kau agungkan nama-Mu, Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, Ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami telah tiba saatnya akan merenungkan kembali firman Tuhan tentang kebangkitan, kenaikan, bahkan kematian Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kiranya Tuhan Kau buka setiap hati dan pikiran para pendengar kami pada siang hari ini. Baik sidang jemaat-Mu yang ada, media sosial, dan seluruh kehidupan yang ada di seluruh dunia ini. Lewat YouTube kami, mereka boleh mendengar firman pada pagi hari ini, sehingga mereka semua boleh menerima kasih karunia, anugerah yang besar yang dari Tuhan. Dengan demikian Bapa, kami akan siap sedia menyambut kebenaran dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Semua diberkati, yang percaya katakan amin. Salam. Baik saudara-saudara yang kekasih, mari kita lihat kembali dalam Alkitab kita tentang, yaitu kemarin memperingati Jumat Agung, yaitu kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan saat ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang kenaikan dan apa itu? Kenaikan Yesus Kristus, kebangkitan dan kenaikannya. Baik, mari kita melihat dalam Injil Matius
Injil Matius pasal yang ke 28. Kita baca mulai ayat yang pertama tentang kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan batu duduk di atasnya. Jadi bagian yang pertama bahwa ada gempa bumi yang hebat, yaitu malaikat turun dari langit dan menggulingkan batu itu, kemudian duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Pinjam HP, tulisannya agak besar, kekecilan. Ini aja, punya tulisannya enak. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Jadi pada saat itu terjadilah sesuatu yang besar, yaitu malaikat turun dari langit menggulingkan batu dan duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat. Ya. Kemudian semua ketakutan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu." Amin. Apa kata malaikat? Jangan kamu takut, sebab malaikat tahu bahwa ya mereka murid-muridnya mencari Yesus yang disalib itu. Karena Yesus pernah mengatakan bahwa aku akan bangkit. Jadi muridnya sudah siap sedia untuk menjaga, melihat kubur itu sewaktu-waktu ya Yesus akan bangkit. Tetapi pada saat itu Yesus sudah tidak ada di situ, karena malaikat mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Ia tidak ada lagi di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia sesungguhnya. Aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, jadi di sini Yesus bangkit, kemudian murid-muridnya di sini ya diperintahkan oleh malaikat bahwa ia sudah di Galilea dan kamu akan menjumpai Yesus Kristus di Galilea. Mereka segera pergi dan kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari secepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ketika mereka lari
di perjalanan, maka bertemulah kepada Yesus dan Yesus mengucapkan salam bagi. Lalu mereka datang untuk memeluk kaki Yesus dan menciumnya. Ini di perjalanan. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Jadi Yesus berpesan di perjalanan itu kepada mereka semua yang dimaksud adalah orang-orang yang melihat malaikat yang ada di kubur itu. Yaitu Yesus memerintahkan untuk memberitahukan kepada saudaranya agar di sini ya pergi ke Galilea untuk bertemu kepada Yesus. Amin. Lalu di sini ada dusta mahkamah agama. Apa dusta yang dilakukan oleh mahkamah agama? Adalah merekayasa dan menyelewengkan keberadaan, yaitu histori atau kejadian ini. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini adalah dusta mahkamah agama yang diperintahkan para ahli Taurat untuk menerima uang suap ya dari mereka. Serdadu-serdadu itu diperintahkan untuk ya berbicara supaya ya kepada muridnya bahwa malam-malam hari mayat Yesus dicuri sama muridnya. Itu adalah dusta. Dusta ini adalah merupakan suatu bentuk penyelewengan histori supaya tidak ada orang yang percaya bahwa apa yang terjadi yaitu tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dengan demikian mereka semuanya akan mematahkan bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Jadi Yesus Kristus tidak. Akan tetapi di sini yang terjadi adalah sesuatu kebenaran yang harus terjadi. Bahwa kebenaran itu tidak bisa diselewengkan, kebenaran itu tidak bisa direkayasa, kebenaran itu tidak bisa diganggu-gugat. Amin. Kita lanjutkan. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa. Jadi persekongkolan yang hebat dilakukan oleh serdadu-serdadu dengan para ahli itu. Mereka menerima orang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Ya, itu adalah kebenaran. Lalu perintah untuk menginjil ini adalah bagian yang terpenting bagi kita semua. Amin. Ketika Yesus Kristus mati dikubur selama
3 hari kemudian bangkit dan menampakkan diri selama 40 hari 40 malam. Ia bertemu dengan para murid-muridnya, terus memberikan wejangan-wejangan, memberikan saran dan nasihat kepada murid-murid untuk kelanjutan, yaitu job description, tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang percaya, sebagai murid Tuhan. Apa? Untuk menginjil, untuk memberitakan Injil. Ayat yang ke-16 mengatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi mengajarkan, yaitu tentang apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus, dan memberikan kuasa kepada para murid-murid pada saat itu. Demikian pula akan memberikan kuasa kepada kita semua orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Kuasa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, sehingga kita di sini sanggup dan kita mampu dan kita pasti bisa. Oleh karena kuasa Kristus, oleh karena kuasanya, kita dapat melakukan segala sesuatu yang besar, ajaib, agung dan mulia, dahsyat dan luar biasa. Amin. Kebenaran. Kemudian kita akan langsung kenaikan. Mana tadi? Catatannya tadi. Kita lihat yang pertama tadi tentang kebangkitan, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Yang kedua, dusta mahkamah agama, yaitu Matius 28 ayat 11 sampai 20. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Kita lihat Lukas 24. Silo. Lukas 24. Kenaikan Yesus, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Disitulah ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itu kenaikan Yesus Kristus. Ketika bersama para murid-muridnya, lalu Yesus terangkat, ya, mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terangkat atau diangkat,
Ini adalah terangkat. Terangkat itu adalah sesuatu yang tiba-tiba dia langsung terangkat dengan refleks, ya. Dengan sesuatu yang kilat dan cepat. Itu adalah pengangkatan. Itu adalah Yesus terangkat naik ke surga. Lalu murid-murid menyembah Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ketika apa yang pernah diceritakan oleh Yesus Kristus tentang dirinya, bahwa akan mati, kemudian bangkit, dan kemudian terangkat ke surga, maka sesuatu yang sudah clear, yang sudah fakta, yang sudah nyata, yang sudah benar-benar terjadi, itu yang dilakukan dan dikerjakan oleh Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Sehingga itu menjadikan suatu sukacita yang besar bagi para muridnya, karena kejadian itu sudah selesai dan terjadi. Bukan rekayasa, bukan sesuatu yang bukan terjadi, tetapi sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi. Nah, dengan demikian maka sukacita besar, sukacita oleh para muridnya karena kejadian itu. Maka di sini nas kita firman Allah itu sudah clear and clear terjadi dan sudah terjadi, dan sesuatu yang layak, yang pantas, yang patut kita yakini dan kita imani. Yesus telah mati dan bangkit, kemudian menampakkan 40 hari 40 malam, kemudian berangkat ke surga. Amin. Mari kita lupa beribadah. Sangat besar yang mari kita membawa perjamuan kudus, roti di tangan kanan kita. Yesus berkata malam hari itu dalam perjamuan malam itu, ia mengambil roti dan membagi-bagikan kepada muridnya.
Lalu dia berkata, ini adalah roti lambang tubuhku yang akan dipecah-pecahkan di kayu salib. Barang siapa yang makan roti ini, ia sama dengan makan dagingku. Dan siapa yang makan dagingku, maka ia akan peroleh kehidupan kekal selama-lamanya. Roti adalah lambang daging Kristus. Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Pada malam itu juga Yesus mengambil cawan anggur, ada di dalamnya. Dan yang berkata ini adalah anggur. Anggur ini adalah lambang darahku yang akan dicurahkan di kayu salib. Dan barang siapa minum darahku, dia akan peroleh hidup kekal selama-lamanya. Saya yakin dan percaya ini adalah lambang darah Kristus, supaya kita mengingat akan kematian 2000 tahun yang lalu. Kita sambut, kita minum dalam nama Yesus. Amin. Dan mengangkat kedua tangan kita, sambutlah dia Raja. Di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang memberkati kita dengan kekuatan, kuasa, keajaiban. Yang memberikan kemuliaan, kebaikan dan kebajikan dan kemurahan. Yang akan melimpahkan atas segala berkat karunia-karunia, berkat-berkat mujizat, berkat-berkat kesehatan, berkat kekuatan dan kemampuan, berkat kesembuhan ilahi. Oleh sebab itu kita sambut berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati yang percaya, katakan